Film diawali sepasang suami istri, Julia dan Francis, sedang dalam perjalanan menuju tempat barunya. Mereka baru pindah ke Bukares untuk memulai kehidupan baru. Julia tak bisa bahasa Rumania, jadi mengandalkan Francis. Mereka sampai di tempat barunya, sebuah gedung apartemen yang cukup berdekatan dengan gedung apartemen lainnya. Julia dan Francis bertemu dengan Madalina selaku pemilik apartemen. Selepas pergi Madalina, mereka melakukan hubungan suami istri. Saat di tengah malam, Julia terbangun melihat jendela beberapa kegiatan orang-orang di seberang gedung apartemen terlihat, dan ada salah satu kamar ditinggali oleh seorang pria menatap ke arah Julia. Julia tak menaruh curiga dan kembali tidur. Wake me up before you leave, okay? Besok paginya, Julia terbangun sudah ditinggalkan Francis bekerja untuk beberapa hari ke depan. Kegiatan di pagi hari, Julia mulai mendengarkan tutorial bahasa Rumania sambil merapikan baju. Saat di tengah kegiatannya, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari kamar sebelah. Masih berpikir positif, Julia meneruskan kegiatannya. Menghabiskan hari demi hari, ia jalan-jalan sendirian, membeli kopi, mengunjungi museum, dan membeli patung kecil berbentuk vampir. Lalu ketika ia pulang, Julia terkejut melihat pintu apartemennya terbuka. Ada seorang pria tak jelas raut wajahnya dan juga Madalina. Madalina bilang bahasa Rumania yang Julia tak mengerti. Madalina memberikan isyarat habis memperbaiki lampu. Julia masuk, ia bersiap di malam harinya menunggu Francis pulang. Di tengah-tengah menunggu Francis, Julia melihat ke jendela lagi. Orang yang sama masih memandang ke arah Julia. Tak lama dari itu, Francis pulang melihat Julia yang sedang di pojokan jendela. Tentu menimbulkan pertanyaan bagi Francis, tapi Julia menjawab dengan santai. Katanya ia lagi memandang orang. Setelah itu, Francis mengajak jalan-jalan Julia keluar. Belum jauh berjalan, masih di area apartemen, ada ambulan, polisi, dan orang berkumpul. Terjadi sesuatu di gedung apartemen seberang. Tidak jelas apa yang terjadi. Warga sekitar juga belum dapat info. Namun ada yang aneh di sini. Seorang pria memandang Julia tanpa berkedip, membuat Julia sendiri nggak nyaman. Besok hari saat Julia bersantai menonton TV, ada sebuah berita muncul tentang kejadian semalam. Pas banget Francis pulang, Julia bisa bertanya isi berita tersebut. Dalam berita, seorang gadis ditemukan tewas di kamar apartemennya, dan yang menemukan mayat tersebut adalah pria yang menatap Julia semalam yang duduk di ambulan. Mendengar berita ini, Julia merasa tidak nyaman. Gesturnya terlihat oleh Francis seperti ada yang ditutupi oleh istrinya. Francis pun bertanya, dan Julia menceritakan tentang pria di seberang apartemen yang selalu menatap ke arahnya sudah beberapa hari ini. Setelah bercerita, Julia merasa lega dan merasa semuanya baik-baik aja, meskipun Francis sedikit khawatir jika ada sesuatu yang janggal. Malam harinya, Julia dan Francis mengadakan makan malam bersama teman kantor Francis. Ngobrol biasa tentang pekerjaan dan lain hal, sampai akhirnya Francis membahas kejadian kemarin malam. Kebetulan teman Francis tahu berita tersebut dan menjelaskan lebih detail ketimbang Francis. Korban gadis semalam dibunuh dengan cara dipenggal. Kejadian pembunuhan gadis muda dengan luka yang sama di leher pernah terjadi sebulan lalu. Bedanya bulan lalu tidak sampai terputus kepalanya. Mendengar kejadian ini secara detail membuat Julia bad mood, berhenti makan dan mencuci piring, lalu membuang sampah keluar. Dan di luar ia bertemu dengan tetangga sebelah bernama Irina. Irina bilang jika dirinya terlalu berisik, gedor saja dindingnya. Keesokan pagi, Julia sedang berjalan melihat sebuah koran berita tentang kematian gadis yang dipenggal kemarin. Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, sambil ngopi, Julia mencari informasi terkait penyerangan kemarin. Ternyata di Bukares telah terjadi 4 kali pembunuhan misterius, dan semua korbannya adalah gadis yang usia kurang lebih sama. Ada korban yang selamat. Di wawancara, ketika ia terbangun dari tidurnya, ada seseorang tiba-tiba di hadapannya, membekap dirinya dengan bantal lalu mencekik dan menempelkan pisau di lehernya. Wanita itu bernasib baik. Pria misterius yang akan membunuhnya seketika membatalkan aksinya dan duduk di samping si korban sambil menatapnya. Korban bilang ia merasa sebelumnya memang
diawasi oleh seseorang. Perasaan itu sama persis dirasakan oleh Julia saat ini ketika ia berjalan seperti ada yang mengikuti. Mencoba untuk mengalihkan perasaannya, Julia menonton bioskop dan masih saja ia merasa was-was. Ketika sudah merasa tenang, lalu muncullah seorang pria duduk tepat di belakang Julia. Julia kembali cemas. Ia menengok ke belakang hanya melihat sepatu coklat milik pria yang duduk di belakang Julia. Sudah merasa tak sanggup berlama-lama, Julia pergi menuju supermarket. Tadinya mau beli rokok tapi nggak jadi karena dia ingat sedang berhenti merokok. Julia lanjut berbelanja dan tiba-tiba pria yang mengikuti Julia ada lagi dengan sepatu coklat sama persis yang Julia lihat di bioskop. Julia tak berani menatapnya, apalagi menegur. Kondisi mental Julia sudah mulai goyah. Saat makan malam bersama Francis, ia tak menghabiskan makanannya, malah membuangnya. Francis mencoba bertanya keadaan lagi. Julia bilang siang tadi ada yang mengikutinya dari mulai di bioskop sampai ke supermarket. Francis menawarkan Julia ke supermarket sekarang untuk melihat CCTV. Malam itu juga Julia bersama Francis ke supermarket, meminta kepada manajer supermarket melihat CCTV. Kejadian tadi untungnya terekam. Julia terlihat diikuti oleh seorang pria misterius. Tapi anehnya, bukti sejelas ini, Francis beranggapan mungkin pria itu menatap wanita lain. Keesokan paginya, Julia benar-benar berubah. Ia banyak bengong, tapi ia masih saja bilang baik-baik saja kepada suaminya. Celakanya, hari ini Francis akan pulang agak larut. Ada janji makan malam dengan klien. Julia yang biasanya keluar jalan-jalan sendirian, kini waktu ia habiskan untuk melihat keluar jendela, mencari pria yang mengikutinya kemarin. Saat malam tiba, Julia menelpon Francis karena ia sudah mulai merasa cemas. Tapi Francis masih belum bisa pulang saat ini katanya. Julia masih penasaran. Ia melihat ke arah gedung apartemen sebelah lagi. Malam ini tak seperti biasa. Tidak ada yang memperhatikan Julia dari seberang. Dan tiba-tiba di momen yang menegangkan ini terdengar suara ketukan pintu. Ketika Julia mengeceknya, ternyata yang mengetuk adalah seorang nenek-nenek. Dia bicara bahasa Rumania dengan nada tergesa-gesa seperti kepanikan. Julia yang mendengar ini tentu ia nggak ngerti apa yang dibicarakan oleh si nenek tersebut. Untung aja Irina muncul, akan masuk ke kamarnya. Irina bilang si nenek itu kehilangan kucing. Apakah Julia melihatnya? Irina pun menjelaskan kalau Julia tidak melihat kucing. Setelah nenek itu pergi, Irina mengajak Julia untuk masuk sambil bersantai minum-minum. Mereka bersantai ngobrol sambil minum anggur. Irina bercerita dulu ia adalah seorang penari balet pernah tinggal di London. Selang beberapa menit ngobrol, suara ketukan pintu terdengar. Seorang pria seperti marah-marah bicara dengan Irina. Oh iya, sedikit informasi. Jadi selama film berjalan gak ada subtitle bahasa Rumania. Saya gak ngerti apa yang dibicarakan. Oke lanjut, pria yang bicara dengan Irina adalah mantannya Irina katanya. Julia bilang terdengar seperti menyeramkan, tapi Irina bilang tidak apa-apa. Jika dia macam-macam, Irina nggak segan akan menembaknya. Julia kira itu bercanda, ternyata tidak. Ia menunjukkan pistolnya di bawah meja. Mereka lanjut ngobrol dan setelah itu Julia pulang. Kembalinya dari tempat Irina, perasaan Julia kembali kesepian. Dia memberanikan diri untuk melihat keluar jendela lagi. Tetangga di gedung seberang ada lagi menatap ke arah Julia. Untuk memastikan apakah dia benar menatap ke arah Julia, ia melambaikan tangan. Lambaian tersebut dibalas oleh sosok pria misterius itu. Singkat cerita, Francis pulang. Dia melihat keadaan Julia yang lagi merokok. Tandanya Julia stres berat. Timbul pertanyaan lagi dari Francis. Ia menanyakan keadaan. Julia pun menceritakannya apa yang barusan terjadi. Francis lalu ke jendela mengacungkan jari tengah. Tapi Francis tak melihat siapapun. Ruangannya katanya tuh gelap.
Udah merasa nggak kuat dengan kengerian ini, Julia melapor polisi. Cuma sayangnya polisi nggak percaya dengan keterangan yang diberikan oleh Julia. Karena Julia bilang semua berdasarkan perasaan. Dari mulai diikuti di bioskop sampai ke supermarket. Ditambah orang yang di seberang itu juga belum pasti orang yang sama yang ngikutin Julia. Dengan begitu polisi akan memastikan melihat langsung bersama Francis. Mereka pergi, Julia menunggu. Saat Francis sudah selesai dan kembali, Francis malah nggak percaya omongannya Julia. Dia berpikir rasional. Kalau pria mencurigakan yang sering menatap Julia mungkin saja tidak bermaksud mengikuti atau melakukan tindakan kriminal. Keesokan harinya, Francis seperti biasa bekerja. Julia kali ini ia keluar masih berpergian sendiri. Saat membeli rokok di warung, ia melihat si pria yang kemarin ngikutin Julia. Kali ini bedanya, Julia yang ngikutinnya. Memperhatikan setiap kegiatan pria tersebut, dari mulai makan sendirian dan sampai pergi ke suatu tempat sempit. Ternyata tempat ini adalah klub penari striptis seperti itulah. Dan pria tersebut bekerja di sini sebagai cleaning service. Untung aja di sini Julia bertemu dengan Irina. Dia bekerja di sini sebagai penari. Julia pun menceritakan kejadian yang dialaminya dan bertanya siapa pria itu. Irina nggak mengenali pria tersebut karena di sini banyak orang yang datang dan pergi. Irina tak fokus pada satu orang. Tak bisa bicara lebih banyak, Irina harus kembali bekerja. Julia pulang, gosok gigi lalu mengganjal gagang pintu dengan kursi. Nonton YouTube tutorial bahasa Rumania lagi sambil bersantai sampai bosan. Dan ketika ia menaruh laptop dan akan tidur, ternyata cuma mimpi. Julia terbangun, gak lama dari itu terdengar suara dari kamar Irina. Julia keluar dan penghuni lain pun mendengarnya. Madalina datang langsung membukakan pintu. Dan ternyata suara tersebut berasal dari kucing milik si nenek yang kemarin hilang. Keesokan paginya, Francis kena marah Madalina karena ia tidak suka dengan penghuni yang membuat kepanikan. Gak ngerti kenapa pemilik apartemen malah gak suka sama keluhan. Francis meminta maaf kepada Julia karena terlalu sibuk, tapi mau gimana lagi, Julia juga ngerti itu adalah pekerjaan Francis. Francis pamit pergi seperti biasa, akan pulang agak telat. Setelah itu, Julia menelpon seseorang di klub bertanya keberadaan Irina karena semalam ia tidak pulang. Tidak ada informasi lanjutan soal Irina, soalnya klub juga nggak lihat Irina di sini. Lalu terdengar suara ketukan pintu dari kamar Irina. Seorang pria bernama Christian yang mencari Irina. Katanya ada janji bertemu dengan Irina hari ini, tapi Irina tidak bisa dihubungi. Penasaran, Julia meminta nomor handphone Irina. Ketika ditelepon, terdengar suara panggilan dari dalam kamar Irina. Mencoba digedor lagi, namun tak ada jawaban. Saat Christian akan pergi, Julia menahannya meminta bantuan. Julia meminta bantuan untuk diantarkan menuju tempat si pria yang selalu menatapnya dan menjelaskan sudah dilaporkan polisi tapi tidak ada tindakan. Permintaan Julia sih simple. Christian mengetuk pintu dan ia hanya ingin tahu alasan selalu mengikuti dan memperhatikan Julia. Christian yang mengetuk pintu tak ada jawaban dari dalam, tapi terdengar ada orang. Christian juga nggak cuma ngetuk doang, tapi marah-marah. Christian bilang kepada Julia dia telah mengatakan kepada orang tersebut untuk tidak mengganggu Julia. Christian yang gak bisa lama-lama karena mendapatkan panggilan telepon harus pergi. Julia yang penasaran mencoba mengetuk pintu itu dan entah salah kamar atau gimana, yang keluar malah seorang kakek-kakek. Julia pun pergi dan saat akan memasuki lift, tiba-tiba pria yang mengikuti Julia baru saja datang dan dia menatap Julia sampai Julia pergi. Saat malam harinya, kebetulan Francis sudah pulang, datang seorang polisi yang pernah kesini menanggapi laporan Julia. Polisi itu bersama Daniel. Iya, Daniel. Kita baru tahu nih nama dia. Daniel melapor karena dia telah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Sudah diganggu oleh Julia. Kakek-kakek yang tadi itu adalah ayahnya Daniel katanya. Polisi tidak bisa melihat siapa yang salah dan benar. Dia cuma menengahi saja agar tidak terjadi kesalahpahaman. Daniel dan Julia berjabat tangan. Muka Daniel benar-benar datar tanpa ekspresi. Tapi cengkeraman tangannya begitu kuat.
Setelah polisi dan Daniel pergi, Francis menunjukkan sebuah artikel perihal pembunuhan yang terjadi waktu itu. Polisi telah menangkap pelaku pembunuhan, yaitu seorang tukang pipa yang pernah Julia lihat duduk di ambulans saat itu. Polisi telah memeriksa tukang pipa, menemukan tumpukan baju gadis-gadis yang telah dibunuh, dan juga tukang pipa itu pernah dipenjara kasus pemerkosaan. Besok malamnya, Julia berada di sebuah pesta kantor Francis. Saat Julia dikenalkan dengan bos Francis yaitu Simon, mereka juga ngobrol sama teman Francis yang waktu itu makan malam bersama. Obrolan ini malah membuat canggung karena si teman Francis ini membahas soal kasus pembunuhan kemarin yang telah terungkap. Setelah itu, obrolan berubah menggunakan bahasa Rumania. Julia memperhatikan pembahasan mereka. Francis ngobrolnya sambil ketawa-ketawa. Ketika Julia meminta penjelasan, Francis nggak mau ngejelasin. Sampai akhirnya Julia berkata kalau dirinya mengerti bahasa Rumania meskipun sedikit. Francis terkejut karena apa yang barusan ia katakan adalah sebuah kalimat lelucon yang nggak lucu bagi Julia. Francis bilang, aku harap bisa menangkap pembunuh itu untuk menemani istriku. Julia nggak bisa menanggap ini sebagai candaan. Dia pergi meninggalkan Francis pulang. Nggak berhenti di situ, Francis malah nambahin kalimat yang membuat Julia makin terpukul. Dia bilang telah lelah dengan fantasi konyol Julia soal diikuti oleh orang lain. Julia pulang sendirian menggunakan kereta, kebetulan sepi penumpang, dan ketika ia masuk, dia melihat Daniel ada lagi sedang duduk sendirian di beda lorong. Daniel melihat ke arah Julia, dan lebih parahnya ketika Julia sudah nggak nyaman, Daniel duduk di hadapan Julia. Selama perjalanan, Daniel ternyata bisa bicara Inggris. Dia menjelaskan apa yang sebenarnya ia rasakan. Daniel memiliki kebiasaan aneh, melihat kegiatan orang lain di jendela. Hal itu disebabkan karena Daniel merasa kesepian, merawat ayahnya yang sakit parah setiap hari. Daniel membayangkan bisa memiliki pasangan wanita cantik yang mau menemani saat ia memperhatikan Julia yang menyapanya, itu membuat perasaan senang baginya. Semua ini salah paham, kata Daniel. Julia malah mengikuti Daniel kemana-mana dan memaki ayahnya. Selama Daniel bicara, Julia memperhatikan kresek yang dibawa oleh Daniel. Daniel mengatakan sebelum kereta berhenti, Daniel ingin Julia meminta maaf atas perlakuannya kepada Daniel. I'm sorry. Julia sampai di apartemen. Dia langsung mengemas barang-barang, udah nggak tahan pengen pergi. Saat dia beres-beres, terdengar suara musik dari kamar Irina yang cukup keras. Julia mengecek ke sebelah. Julia masuk pintu tak terkunci. Ada nenek-nenek yang mencari kucing kemarin melihat Julia masuk. Saat di dalam, dia melihat jasad Irina tanpa kepala. Dan yang terjadi, kali ini bukan mimpi, benar-benar terjadi. Pisau menempel di lehernya Julia, dan pelakunya siapa lagi kalau bukan Daniel. Julia mendengar suara Francis memanggil. Julia ketika akan berteriak, disayat lehernya sampai keluar banyak darah. Julia merangkak menuju laci meja tempat pistol Irina yang disimpan. Tapi sayang, usahanya gagal. Dia lemas tak bergerak, dan Daniel menatap Julia sambil berbaring di hadapannya. Apa yang dilakukan Daniel ternyata dilihat oleh seorang gadis kecil. Daniel pun membersihkan tangannya untuk menuju kamar gadis tersebut. Francis yang berada di kamar menelpon Julia. Ia mendengar suara HP milik Julia dari kamar sebelah. Francis keluar dan berpas-pasan dengan Daniel yang baru saja keluar. Daniel tak bicara, langsung pergi begitu aja. Francis mencoba menghentikannya, dan yang terjadi, Francis akhirnya percaya dengan kata-kata istrinya dari kejadian ini nih. Tapi filmnya tamat begitu saja. Pelajaran yang diambil dari film ini untuk para suami, percayalah sama insting istri. Para istri itu bisa mendeteksi bahaya dari perasaannya saja. Ya meskipun kurang masuk akal. Tapi begitulah faktanya. Oke, kalau begitu gua nggak sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.